Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jami Taman Cilengsi, tepatnya di Cipenjo, Cilengsi, Jawa Barat. Pemirsa, banyak cara setan memasuki hati kita, salah satunya dengan menanamkan sifat iri dengki. Nah, tentunya kita tidak ingin ada sifat iri dengki ini ada di dalam hati kita. Lantas bagaimanakah sebetulnya penyebab iri dan dengki itu, dan juga bagaimanakah kita menghilangkan sifat iri dengki? Siang hari ini pemirsa, kita akan mengkaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah bersama di tengah-tengah jamaah. Ada Ustadz Rustandi atau Jufri dan juga guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Pemirsa, langsung saja kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pengersa, Kiai, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat. Ibu Lurah Cipenjo yang alhamdulillah nampak hadir di depan saya, sahabat saya. Dan para pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air dan juga yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabbu ilaikum daul umam qablakum, al-hasad wal ghadab." Kata Nabi, telah datang kepada kita yang nyerang penyakit-penyakit umat terdahulu, yaitu hasud dan benci, marah. Ini penyakit dari dulu udah ada. Terutama penyakit hasud yang memang, dan hasud itu levelannya masing-masing. A levelnya dengan A, B dengan B, lurah sama lurah lagi. Nggak mungkin lurah sama hansip. Ya, levelannya. Dan penyakit ini rata-rata, mohon maaf, beribu maaf Pak. Penyakit hasud emang rata-rata yang paling dominan nih di sebelah Bapak adanya. Hasud, kalau bahasa kesimpulan itu antara iri dengan dengki. Kalau iri baru pengen doang. Gue pengen kayak dia noh. Gue pengen jadi noh. Tapi kalau udah dengki beda cerita. Ada action. Apa penyebab adanya dengki atau iri dengki atau hasud? 2 dari 12. Ini kalau diceritain 12 bisa sejam setengah nih. Kalau 12-12-nya nih. Ini cuma karena memang durasinya singkat, 2 aja yang saya sampaikan. Apa penyebabnya? 1, kurang ilmu, akibatnya kurang iman, kurang syukur. Orang yang punya penyakit hasud hidupnya nggak pernah syukur, kurang mulu. Emang, ibu ya, kurang mulu. Kenapa? Sebab nggak ada rasa kepuasan pada pribadinya. Dia lupa bahwa hidup yang bahagia itu bukan karena tinggi jabatan, bukan banyak harta, bukan bergelimang dengan kemewahan, tapi nikmat hidup karena syukur. Harta banyak kalau nggak bersyukur jadi penyakit Pak. Tinggi jabatan kalau nggak bersyukur penjara Pak. Nikmat itu yang paling hidup, yang paling nikmat itu syukur Pak. Bukan pakai in ya. Kalau pakai in jadi syukurin. Syukur. Punya mobil, alhamdulillah ya Allah saya punya mobil, tetangga punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah punya motor, tetangga punya sepeda. Tuh nikmat hidup. Yang punya sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga mau boro-boro motor mobil, sepeda aja nggak punya, kemana-mana jalan kaki. Tuh, kata yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah masih bisa jalan. Tetangga sebelah mah gempor, lumpuh, stroke, nggak kemana-mana. Kata yang stroke, kata yang lumpuh, kata yang gempor,
Alhamdulillah ya Allah, biar kata begini Ki masih hidup. Tetangga sebelah mah mati, nggak balik lagi. Katanya yang mati, alhamdulillah mending mati nggak mikirin kredit motor. Tuh. Makanya hidup yang paling nikmat adalah alhamdulillah. Orang yang nggak ada rasa syukurnya selalu berkurang, yakin pasti itu punya penyakit hasud. Dan kalau sudah hasud, masya Allah, nggak pernah ngelihat orang seneng. Penyakit kayak penyakit zaman dulu, SMS. Seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Orang tetangga beli kulkas, dia yang meriang. Tuh. Orang naik mobil baru, dia naik ambulan. Ya gitu Pak. Udah gitu hidup tuh. Tangga beli motor, meriang. Tetangga beli mobil, diopnam. Lagi diopnam, dengar tetangganya renovasi rumah, mati tuh orang. Dua. Yang kedua, ini Mas udah datang nih. Yang kedua, penyakit yang kedua apa? Penyakit penyebab hasud yang kedua adalah dia hidupnya satu tidak pernah bersyukur, dan yang kedua karena merasa serakah. Bahasa Koreana hawak. Ngerti ki hawak? Serakah. Enggak pernah pengen merasa puasnya dia. Ini punya gua, ini harus kayak ini, serba begitu. Itu orang serakah. Kalau sudah begitu, mau halal mau haram diembat sama dia, mau punya orang, mau apa punya sendiri, yang penting punya orang, punya gua juga. Itu orang. Udah segitu. Baik Mas Al, terima kasih Ustadz Rustandi atas sedikit mukadimah yang disampaikan pada siang hari ini.